Tapi jangan lupa ya, yang namanya kelas 12 itu jangan merasa bahwa kalian itu wah bentar lagi lulus, bentar lagi bebas. Jangan salah. Ketika kelas 12 itu adalah gerbang kalian menuju sebuah pintu, ya. Pintu itu adalah pintu menuju ke dunia perkuliahan atau ke dunia kerja atau ke dunia wirausaha, ya. Itu. Jadi jangan terlena mentang-mentang kamu kelas 12, wah sudah bebas semuanya, tinggal nunggu kelulusan. Jangan seperti itu, ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita langsung mulai. Sebelum kita mulai, tolong Jaki, ketua kelas, pimpin doa dulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Kemudian kita semua dapat menyerap ilmu yang ada. Silakan Jaki. Siap Pak. Oke teman-teman, ADBK, sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan absen dulu ya. Sambil saya mau lihat satu persatu nih. Minggu lalu masih ada yang tampangnya karena masih kondisi libur masih belum rapi ya. Tapi saya lihat sekarang kalau di video sudah rapi. Ini Lukan belum aktif kameranya, silakan diaktifkan dulu Lukan. Muhammad Ramadan, siapa yang dengar suaranya? Ya Pak, siapa? Oke. Hadir Pak, hadir. Hadir ya. Muhammad Jaki, Hadir Pak. hadir. Oke. Safira Dwi Wulandari. Hadir, Pak. Oke. M. Alfi Akbar. Hadir, Pak. Rahmawati. Hadir, Pak. Oke. Kariza Febriani. Hadir, Pak. Yahya Ayas. Pengen dengar suaranya nih Yahya Ayas, walaupun saya lihat muka kamu nih. Hadir, Pak. Oke. Lukan. Hadir Pak. Oke, nah ini untuk Lukan nih, ada poin tersendiri buat Lukan nih. Kamu besok rambutnya tolong dirapihin lagi, ya. Ini baru minggu pertama, minggu kedua nanti bisa lebih ketat lagi, ya. Oke, kita lanjut aja pembelajaran di kelas 12 estimasi biaya konstruksi ini, ya. Minggu lalu kita sudah membahas di struktur bawah, ya, untuk menghitung volume pekerjaan konstruksi bangunan, ya, konstruksi bangunan gedung. Dimulai dari galian pondasi dan pekerjaan struktur sampai beton ya. Kemarin beton itu slope, kemudian kolom itu sudah ya. Sekarang kita tinggal melanjutkan ke yang berikutnya ya. Misalnya apa? Ada dinding, ada kusen, ada atap, ada lantai dan ada plafon ya. Tugas yang kemarin ini ya, tidak ada kesulitan ya. Saya lihat kamu ngerjainnya juga udah oke, udah dikirim bagus. Mungkin besok-besok ketika tugas itu jangan langsung to the point hasilnya, tapi caranya, jalannya, ya, jelas ya. Jadi jalannya itu harus ada. Jadi jangan langsung misalkan ditanyakan volume pondasi langsung jawab, tapi memang tujuannya memang awalnya adalah hasilnya, tetapi saya pengen lihat sampai di mana pengetahuan kamu untuk mencari jalannya. Kenapa? Nanti kalau kamu sudah bisa menghitung secara manual, nanti saya akan ajarkan di pertemuan berikutnya bagaimana menghitung secara Excel. Yang mudah, kamu tinggal masukin input-input datanya saja. Oke, supaya lebih cepat ya, karena saya juga tidak mau memakan pulsa kamu terlalu banyak. Ini Muhammad Fauzan, tolong kameranya diaktifkan dulu ya. Mutia Rahman Gani ini dia izin karena kebetulan dia jadi panitia MPLS ya. Ya kita maklumin aja karena kondisinya dia jadi MC di kegiatan MPLS ya. Kita lanjut ke materi saja ya. Kita lanjutan materi untuk menghitung volume pekerjaan konstruksi bangunan gedung ya. Kenapa menghitung volume konstruksi bangunan gedung ini? Kita biasanya saya rencanakan ada 3 kali pertemuan, ya 3 kali pertemuan kali 6 jam. Tetapi karena kondisi daring, maka kita persingkat di sinkronusnya ini, di secara tatap mayanya ini
kita persingkat, tapi selanjutnya bisa kita lanjutkan secara sinkronus melalui WA dan di blog ya, di blogspot biasa di TGB blogspot tgb52.blogspot.com ya, dan link-link YouTube yang saya berikan. Oke, lanjut ya, saya akan presentasikan materinya. Maaf, saya salah klik. Oke, kita lanjut ya, sambil ini apa? Untuk materi yang kemarin ya, materi untuk yang struktur bawah pondasi nggak ada yang kesulitan kan ya? Siap, tidak Pak. Nggak ada ya? Oke, bagus kalau nggak ada. Jadi kita bisa langsung ke materi yang berikutnya nih ya. Oke. Sambil nunggu, sudah tampil presentasi saya? Belum Pak. Belum. Belum Pak, Oke. masih loading Pak. Belum, Pak. Masih loading. Ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu ya, sambil menunggu materinya. Nah, di berikutnya yaitu tentang pekerjaan pasangan dinding. Nah, pasangan dinding ini kita tahu kalau di generasi sekarang ya, kalau dulu mungkin masih banyak yang menggunakan batako ya bahannya. Tapi kalau sekarang ada dua ya, ada dua yang sering digunakan ya, satu bata merah, yang kedua adalah hebel. Ya kan? Hebel itu adalah bata ringan. Nah, dari segi ukuran itu juga berbeda. Kemudian dari segi harga juga beda, dan yang dijual di pasaran juga beda. Biasanya kalau bata merah itu di pasaran dijualnya adalah persatuan, ya, persatuan. Nah, tetapi kalau hebel atau bata ringan itu biasanya dijual adalah per meter kubik, ya, per meter kubik. Nah, di mana per meter kubiknya itu kalau untuk hebel ukurannya ada 3 macam. Ada yang kalau untuk tinggi dan lebarnya itu sama ya, yaitu tingginya 20 cm, lebarnya 60 cm. Nah, ketebalan yang beda, ada 3 macam ketebalan ya. Ada 3 macam ketebalan, yaitu ketebalan 7,5, ketebalan 10 cm, dan ketebalan 12 cm. Ya, apakah sudah tampil presentasi saya? Belum Pak. Belum. Oke, agak bersabar, mungkin ditunggu sebentar. Ya, nah kalau misalkan kita untuk kebutuhan bahan, otomatis kita harus tahu dulu berapa per meter perseginya ya untuk hebel ini ya. Oke. Wah, ini ternyata nggak bisa. Sebentar, saya buka dulu. Saya ulang. Oke, lanjut ya. Sambil menunggu. Nah, di materi ini ya, nanti kalian juga akan belajar bagaimana menghitung secara Excel nantinya. Makanya kemarin di pertemuan pertama kita sudah siapkan urutan pekerjaan dari mulai galian pondasi sampai dengan atap. Ya, makanya nanti kamu juga di akhir materi, di akhir pelajaran volume perhitungan volume konstruksi bangunan gedung ini, nanti kamu harus sudah bisa menyusun urutan pekerjaan dalam bentuk Excel nantinya, ya. Nah, sudah tampil anakku ininya presentasinya? Belum, Pak. Belum Pak. Belum. Oke, sebentar lagi mungkin. Ini agak trouble karena banyak aplikasi yang saya buka. Oke.
Lanjut aja, tapi suara saya putus-putus nggak? Enggak, Pak. Enggak, Lanjut. Pak. Enggak, Pak. Lanjut. Normal ya? Oke, tapi sebelum saya mulai, coba saya tanya sambil review mata pelajaran yang minggu lalu. Ya, Jaki misalkan. Jaki, sekarang saya tanya, kalau seandainya galian pondasi itu berbentuk persegi panjang, galian pondasi ya, maka rumus yang dipakai rumus apa, Jaki? Panjang kali lebar ya, Pak. Panjang kali lebar, kemudian itu baru luas. Oh ya, kali tinggi. Kali tinggi. Hariza, benar nggak tuh? Benar, Pak. Benar. Ya, betul. Itu kalau galian pondasinya berbentuk persegi panjang, ya. Kalau galian pondasinya itu berbentuk trapesium, maka yang dipakai adalah rumus trapesium, ya. Sambil review, Safira, rumus trapesium untuk volumenya apa? Lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 dikali tinggi kali panjang. Kali panjang. Itu Lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 dikali tinggi. kali tinggi. Kemudian dikali apa lagi? Panjang. Panjangnya itu adalah keliling dari Keliling dari pondasi. pondasi. Benar nggak, Lukan? Benar, Pak. Benar ya? Ya. Oke, sebentar. Ini saya ini agak trouble. Oke, langsung aja. Saya akan buka ininya, ya, presentasinya dengan cara lain. Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau sudah tampil, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu tentang tangga ya, tentang bukan tangga, dinding bata ya. Nanti tangga ada materi sendiri ketika kita sudah sampai ke materi yang 2 lantai. Ya. Sudah tampilkah? Keluar lagi, Pak, ini, Pak. Oh, keluar lagi ya? Oh iya, Iya, di saya Pak. juga keluar lagi nih. Sebentar. Sudah tampil? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah tampil ya, kita langsung ke materi ya. Ini yang lain sudah, kita langsung ke materi yang berikutnya yaitu tentang tangga ya. Bata. Maaf sekali lagi saya jadi agak ini. Nah, ini beton kemarin sudah ya. Slope dan dinding. Nah, sekarang pekerjaan pasangan dinding ya. Sekarang dilihat ini pekerjaan pasangan dinding. Nah, ini ilustrasinya adalah seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Contoh, saya kasih contoh yang sederhana seperti contoh yang ada di blog di tgb52.blogspot.com ya. Ada bangunan pos satpam. Pak, kok ini cuma bangunan ini, kan kalau rumah biasa kamarnya banyak. Iya, betul. Tapi ini sebagai contoh kita dari mulai yang katakanlah bangunan seperti pos satpam seperti ini ya. Ukurannya adalah 3 kali 3 meter, kemudian tinggi bangunannya adalah 3 meter. Kebetulan ini menggunakan bata merah ya. Nah, di sini terlihat nggak semuanya? Terlihat, Pak. Oke. Lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Pertama, maka kita harus menghitung dulu volume dari bata ini sendiri ya, yaitu ruangannya adalah 3 kali 3 meter, kemudian dikalikan 3 meter ketinggiannya. Maka ini adalah volumenya adalah 36 meter kubik ya. Nah, 36 meter kubik itu apakah semua? Nah, kamu lihat di sini kan ada lubang ya, ada lubang pintu ya, ini ada lubang jendela ya,
ada lubang pintu, ada lubang jendela, ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Berarti bata ini dikurangin lubang ini, ya. Maka kita hitung luas pintunya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan. Ukuran pintunya adalah 90 kali 210. Kemudian ada satu buah jendela ukuran 70 kali 150. Maka di sini luas pintunya adalah 0,9 dikalikan 2,1, 1,89. Kemudian luas jendelanya 0,7 kali 1,5 sama dengan 1,05 meter persegi, ya. Akhirnya jawabannya adalah maka totalnya 36 meter persegi ini adalah seluruhan batanya, kemudian dikurangi tadi, ya, dikurangi dari lubang pintu dan jendela, maka hasilnya adalah 33,06, ya. Paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Silakan Lukan. Bu Jaki, maaf. Kan itu kan 3 kali 3 kali 3 kan 36, Pak. Betul. Kalau saya gitu kan 3 kali 3 kali 3 kan itu 27, bukan yang kayak gitu, Pak. Apa? Oh iya, maaf. Ya, terima kasih Jaki koreksinya. Berarti kamu bagus, ya. Kamu berarti aware dalam hitung-hitungannya, ya. Memang di sini ada kesalahan 3 kali 3 ini betul. Harusnya adalah 27. Berarti kamu aware dalam hitungnya, ya. Saya kasih nilai poin lebih, ya. Berarti paham ininya, ya. Ada lagi pertanyaannya? Lanjut. Lanjut ya. Berarti di sini adalah 27 ya, 27 kemudian dikurangi dari volume ini. Oke, lanjut. Ya. Nah, sekarang kusen. Nah, kusen, ya. Kusen pintu dan jendela, ya. Nah, tadi lubangnya, sekarang kita volumenya. Contohkan adalah misalkan di sini adalah volumenya misalkan dengan menggunakan balok 510 misalkan. Kalau balok 510 berarti ukurannya berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Itu pelajaran dulu dasar-dasar konstruksi bangunan waktu kelas 10. Panjangnya 5, lebarnya 10. Ya nggak, Pak? 5, 10 apa? Satuannya? Sentimeter. Betul, sentimeter, ya. Ya, masih ingat. Karena ini materinya kaitannya dengan materi dasar-dasar konstruksi bangunan. Oke, sekarang ini ada tinggi kusen pintu. Di sini adalah 2,59 meter lari, ya. Kemudian panjang kusen pintunya 0,98 meter, maksudnya lebarnya ya. Kemudian jumlah kusennya ada 3 buah, ya. Jumlah kusen itu ada 3 buah. Ada 3 buah pintu. Nah, ukuran baloknya 5 kali 10. Berarti kita jadikan meter karena ukurannya tadi senti, ya. Jadi panjang kusennya adalah 2,59 kali 2 ditambah 0,98. Nah, pertanyaan saya nih, kenapa ada kali 2? Ini kan tinggi kusennya tadi 2,59. Nah, di sini 2,59 itu dikali 2. Kenapa dikalikan 2? Karena sisinya ada 2, Pak. Sisinya ada 2. Betul, pinter. Ada ini ya. Nih, ada sisi kiri dan sisi kanan tiang kusennya, ya. Ini makanya ini 2. Jelas ya? Nah, begitu juga dengan yang tadi, ya. Itunya apa? Ada 3 kusen. Nah, ada 3 kusen, berarti 3 kusen dikalikan 3, ya. Jadi volume kusennya adalah sekian, 18,48 dikali 0,005, jadi 0,09 meter kubik. Itu kalau kalian menggunakan kusen kayu, ya. Jelas ya? Nah, minggu lalu saya pernah ini juga nih. Saya pernah ceritakan kalau ada kusen kayu, ada kusen aluminium. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kusen aluminium satuannya apa? Ada yang masih ingat nggak? Hariza?
Jaki? Minggu lalu nih, baru minggu lalu nih. Kalau kusen kayu, kan itu meter kubik. Kalau kusen aluminium atau PVC adalah meter lari. Oke, saya kasih contoh nih gambarnya seperti ini. Kenapa meter lari? Nah, nih, ini contoh ada kusen aluminium. Nah, kalau kita menghitung kusen aluminium, maka yang dihitung adalah meter panjangnya, kebutuhannya. Misalkan di sini, terlihat nggak gambarnya? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Ya, terlihat ya, saya besarin deh sedikit. Oke. Nah, kalau misalkan di sini kusen jendela lebarnya 800, maka panjangnya ini kita hitung. Panjang kebutuhan kusennya adalah 800 ditambah tingginya 120 ditambah 800 ditambah 800 untuk kusennya. Itu di luar dari ambang jendelanya atau daun jendelanya. Nah, sama dengan pintu juga gitu. Nah, ini. Nah, kalau jendela itu ada sisi atas, ada sisi bawahnya, ambang atas, ambang bawah. Tapi kalau untuk kusen, ya, untuk pintu, maka yang bawahnya enggak. Nah, seperti ini yang dihitung. Maksudnya tingginya 2 meter, lebarnya 900, berarti 2 meter ditambah 0,9 meter ditambah 2 meter. Kebutuhan kusennya adalah berapa jadinya? Meter larinya. 2 meter ditambah 0,9. 2,9. Berapa? 2,9 ya? 2,9. Jaki, masih kurang tepat. Coba Lukan atau Fauzan atau Ayas. 0,29, Pak. 0,29. Dari mana? Coba Safira. 5,8 bukan, Pak. Berapa? 5,8. 5,8. Dari mana? Coba. 200 ditambah 2 meter. 2 meter dikali 2, 4. Terus 0,9 dikali 2 itu 1,8. Jadinya 4 ditambah 1,8 hasilnya 5,8. Ya, Mas, si Alfi, si Jaki, benar nggak tuh Jaki? Kenapa yang 0,9-nya itu dikali 2? Hah? Kenapa yang 0,9-nya dikali 2, Pak? Nah, harusnya Cuma 1 doang kan? pinter, Jaki. Betul. Kan dilihat nih, kamu perhatiin gambarnya, ya. Nah, perhatiin Alfi ya gambarnya. Kalau kusen tadi kan barusan saya ceritakan, kalau kusen jendela, ya, kalau kusen jendela itu kan ada atas, ada bawah, ya kan? Nah, tapi kalau pintu kan bawahnya nggak ada, ya kan? Makanya yang dihitung hanya 2 meter ditambah 0,9 meter ditambah 2 meter. Maka kebutuhan atau volumenya adalah 4,9 meter. Meter apa? 4,09 apa? 4,9. Coba. 2 meter ditambah 0,9 ditambah 2 meter. Berapa? Ya benar, Pak, 4,9. Iya, betul. 4,9 meter lari untuk volume kusen pintu, ya. Yang dari aluminium. Paham ya? Bedanya dari kusen pintu kayu dengan pintu aluminium ya? Siapa? Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Pekerjaan atap. Nah, oke. Pekerjaan atap. Nih, atap ini saya analogikan seperti ini, ya. Oke. Atap. Kamu lihat gambarnya seperti ini, ya.
segitiga. Kalau kita secara rumus ya, maka kamu lihat dulu luasannya ya. Kenapa dihitungnya dengan meter persegi ya? Kalau kebetulan di gambarnya ini adalah menggunakan baja ringan ya, menggunakan baja ringan. Maka rumus yang dipakai adalah luasan dari atap ini kemudian dikalikan sudut kemiringannya atau dibagi sudut kemiringannya ya. Misalnya gini, rumah yang dibangun memiliki panjang 6 meter, lebar 12 meter dengan overstack berukuran 2 meter tiap sisinya dengan kemiringan atap 30 derajat. Maka volume atap baja ringan tersebut adalah 6 ditambah 2 ditambah 2. Nah, 2 ini apa tadi? Coba. Overstack. Overstack ya. Overstack atau kadang-kadang biasanya saya suka menyebutnya tritis ya. Oke. Nah, tapi pertanyaan saya, ini overstack ini kalau sekalian review dengan materi-materi sebelumnya, kalau seandainya rumahnya itu berdempetan, mungkin nggak ada overstack? Enggak. Enggak, karena dindingnya berdekatan ya. Itu adanya overstack itu kalau kanan kiri atau depan belakang masih ada tanah kosong kita ya. Oke, lanjut ya. Maka 6 ditambah 2 tambah 2 dikalikan 12 kali ditambah 2 tambah 2 dibagi dengan cos 30 kemiringannya. Kalau kemiringannya 45 derajat, maka ini adalah cos 45 derajat. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, kemudian hasilnya adalah 184 sekian digenapin jadi 185 meter persegi ya. Nah, sebenarnya kalau di baja ringan itu mudah kamu menghitung estimasi biaya konstruksinya. Kita belum menghitung kebutuhan bahan ya. Kenapa saya bilang mudah menghitungnya? Kalau kamu udah ketemu 185 meter persegi, kamu sudah bisa tahu berapa biayanya, estimasi biayanya. Kenapa saya bilang gitu? Sekarang saya tanya, pernah lihat nggak iklan di pohon, di tiang listrik, atau di tembok yang pasang rangka atap baja ringan 200.000 per meter persegi? Pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Pernah lihat kan? Nah itu sebagai contoh. Nah sekarang saya tanya, kalau misalkan kamu lihat di situ, oh pasang atap baja ringan iklannya 200.000 per meter persegi misalnya. Kalau ini kebutuhannya 185, kamu udah tahu belum estimasi biaya konstruksinya? Estimasi biayanya? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Sudah. Coba, kan kamu pegang handphone, pakai kalkulator aja langsung. Nggak apa-apa. 37 juta bukan, Pak? Berapa? 37 juta. 37 juta dari mana? Kan 200, tadi 200 meter, 200.000 per meter. Nah. Dikali 185. 185. Hasilnya? 37 juta. 37 juta? Iya. Bener nggak, Alfi? Coba. Bener, Pak. Rahma, bener nggak? Hah? Benar, Pak. Bener ya? Iya, udah kebayang kan? Kalau menggunakan baja ringan, tapi kalau menggunakan kayu, kamu harus tahu kebutuhan kayunya. Jadi kamu hitung satu persatu seperti kamu tadi menghitung volume pada kusen pintu jendela yang kayu, karena dihitung kubikasi per batang. Paham ya? Misalkan di kuda-kuda itu, ya kuda-kuda itu kita tahu kuda-kuda itu ada yang menggunakan balok 812, ya kan? Ada yang menggunakan reng, ada yang menggunakan kasok, ya, ada yang menggunakan balok gording ukurannya 812. Nah, kamu hitung itu dulu kebutuhannya, baru kamu volumenya ketemu, ya, dan nanti baru ketemu biayanya, ya. Makanya sekarang lebih banyak orang menggunakan baja ringan, lebih praktis, ya. Di samping mungkin kalau dari segi harga juga lebih murah. Ada yang tahu nggak kenapa baja ringan lebih murah dibandingkan daripada kayu? Kayu udah jarang ya, Pak ya? Salah satu itu, betul. Ada lagi?
Terus juga lebih awetan baja ringan daripada kayu. Ada lagi? Lebih tahan lama, Pak. Lebih tahan lama. Ya, sebenarnya kalau tahan semua jawabannya betul. Tergantung ininya ya, bagaimana perawatannya ya. Tapi yang jelas memang kondisi sekarang kayu itu semakin jarang sehingga sebagai prinsip ekonomi makin jarang barangnya maka semakin mahal harganya ya. Paham ya sampai sini ya? Siap, Pak. Oke, lanjut ya. Kita ke berikutnya. Atap sudah paham ya? Siap, Pak, sudah. Nah, sekarang penutup langit-langit atau plafon. Ya, pertanyaan saya, kok atap dulu baru langit-langit, sedangkan langit-langit itu kan berada di bawah atap. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Jaki? Supaya tidak ini Pak merusak yang ada di bawah seperti lantai. Ya, kan lantai kita belum pasang nih. Ini baru saya bicara plafon. Minggu lalu saya udah cerita juga nih. Supaya tidak merusak plafon, Pak. Tidak, ya, bukan bagian betul. dari Jawabannya sebenarnya adalah supaya tidak rusak dulu plafonnya. Karena apa? Harus terlindung dulu. Plafon itu ada bahan yang tidak boleh terkena air. Rata-rata bahan penutup plafon atau langit-langit itu adalah yang tidak boleh kena air. Sehingga harus atap dulu. Makanya kemarin ketika ada video pembangunan rumah dari mulai awal sampai akhir, plafon itu belakangan. Begitu juga dengan lantai. Nah, sekarang bagaimana volumenya? Volumenya tentu meter persegi satuannya. Nah, meter persegi ini kita lihat ya, dilihat luasannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tinggal dikalikan. Ya. Paham sampai sini? Siap, paham, Pak. Ya, paham, Pak. Sampai paham ya? Mudah ya kalau untuk penutup langit atau plafon ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang lantai. Nah, lantai sama lantai itu di belakangan biasanya. Kenapa? Begitu sudah sampai di sini ya, baru plafon baru ke lantai. Lantai itu kurang lebih sebenarnya rumusnya sama dengan perhitungan yang plafon. Ya. Hitungannya dalam meter persegi. Jadi lebar lantainya berapa dikalikan panjangnya lantainya berapa. Kalau mau satu persatu boleh dihitung per kamar. Biasanya kadang-kadang ada yang setiap kamar lantainya beda-beda, ya, lantainya beda-beda. Oke, ini sambil azan, ya, ada azan. Saya kasih latihan dulu, ya. Saya kasih latihan untuk menghitung volume pekerjaan lantai, ya. Volume pekerjaan lantai. Kemarin sudah ikut grup Edmodo ya? Siap, sudah, Pak. Sudah ya, grup Edmodo. Oke. Saya kirim soalnya di Edmodo, silakan kalian kerjakan sambil nunggu azan sekitar 10 menit ya. Sekitar 5 menit. 5 menit aja ya supaya nggak terlalu lama. Waktunya soalnya mepet. Sudah dibuka Edmodonya?
Halo, udah dibuka itunya? Edmodonya? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya kasih waktu untuk mengerjakan soalnya 10 menit ya. Sudah terbuka ya? Sudah terbuka belum? Sudah, Pak. Saya sudah buka Edmodo. Oke. Sudah ini soal latihannya? Cuma 10 soal tuh. Ya. 10 soal. Soalnya belum keluar ya? Soalnya belum keluar. Belum ada, Pak. Iya, Pak, belum. Udah. Coba. belum ada. Belum keluar ya? Belum, Pak. Nih saya share ya, saya share screen ya. Ininya, soalnya. Ini udah tampil belum? Ininya. Sudah tampil soalnya? Di share screen sudah, Pak. Maksud saya soalnya di Edmodo kalian udah tampil belum yang 10 soal? Saya sudah ada, Pak. Sudah ada. Oke, langsung dikerjakan ya. Waktunya 10 menit ya. Oke, sambil ini ya, karena waktu juga kita disinkronisnya memang terbatas waktunya supaya menghemat kuota pulsa juga ke kalian ya. Di Edmodo nanti kalian tetap kerjakan soal yang sudah saya kirim ya, soal tersebut untuk latihan pertama ya. Intinya ya, hari ini kita sudah sampai dengan atap ya, sampai dengan lantai ya. Pekerjaan menghitung volume pekerjaan konstruksi bangunan gedung ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Cukup, Pak. Iya, karena dari pagi udah ya ininya. Oke. Kalau gitu ya, sekarang saya tanya untuk Kariza, kesimpulan dari materi hari ini apa? Jadi tahu cara ngitung volume kusen, atap, sama dinding. Sama apa? Sama plafon, lantai. Iya. Rahmawati, ini kok kameranya nggak aktif nih, Rahmawati. Benar nggak simpulannya tuh? Benar, Pak. Benar. Fauzan, ini kameranya nggak aktif, Fauzan. Benar nggak tuh? Untuk kesimpulannya, dalam menghitung volume itu nggak terdengar itu di mute, Fauzan. iya, Pak. Kamera juga nggak aktif.
Ya, soalnya koneksinya juga lagi nggak stabil, Pak. Oh, iya, oke. Lukan, simpulannya? Jadi tahu Pak cara ngitung harganya juga tadi kan. Harga yang mana? Tadi Pak itu apa sih? Plafon ya Pak? Apa saya nggak bicara harga plafon tadi? Tadi 37 juta Pak, ikut ngitung juga kok. Benar nggak tuh Jaki? Yang diomongin Lukan? Ngitung atap itu. Oh, iya, itu hitung atap, kita belum ngitung plafon ya. Ya, Nah, maaf, Pak. itu ya. Itu nanti jangan lupa dikerjakan Edmodo-nya ya. Kalau untuk harga plafon misalkan gini, kan kalian juga sering lihat iklan ya. Ini sekalian saya tambahin kalau biaya ya, bonus buat kalian ya. Kalau plafon kadang-kadang harga pasang plafon gipsum per meter 180.000 misalkan. Nah, berarti kamu udah bisa dong itu biayanya dong. Ya. Udah kebayang belum? Sudah, Pak. Nah, udah ya. Kemudian ada plafon yang sekarang lagi tren plafon PVC atau sudah plafon, udah kebayang ya kalau udah tahu harganya per meter perseginya sekian. Nah, itu ya. Nah, satu hal yang paling penting di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi ini sebagai motivasi kalian ya, pelajari estimasi biaya konstruksi ini dengan baik ya. Kenapa? Bukan mata pelajaran yang lain nggak penting, bukan penting semua, tapi ada nilai lebih di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Ya, kalau kalian menguasai ini sebagai bentuk motivasi, kalau kalian menguasai estimasi biaya konstruksi, ketika nanti kamu lulus, ya kita kan sebagai lulusan SMK dituntut BMW, ya. B-nya apa? Bekerja. M-nya melanjutkan kuliah atau melanjutkan studi, W-nya adalah wirausaha. Nah, ketika kamu bisa menguasai estimasi biaya konstruksi, insya Allah yang BMW ini bisa kamu terapkan. Misalnya, ketika kamu bekerja, kamu bisa menjadi estimator. Ketika kamu melanjutkan, otomatis untuk mata pelajaran RAB di kuliah akan lebih mudah buat kamu. Nah, yang terakhir W, ketika kamu nanti mau berwirausaha, minimal kamu bisa jadi pemborong, ya pemborong kecil-kecilan atau apa ya. Nah, sebagian dari teman-teman kalian kan sudah tahu kalau bagaimana saya sebagai seorang guru di sekolah, tapi saya juga bisa punya usaha di bidang konstruksi bangunan, ya kan. Nah, supaya apa? Dan kamu tahu yang anak-anak atau teman-teman kamu yang PKL di perusahaan saya, kamu tahu bagaimana hasil dari berwirausaha di bidang konstruksi bangunan kalau kamu menguasai estimasi biaya konstruksi. Bukan untuk apa-apa, tetapi adalah untuk motivasi kamu sebagai bekal hidup kamu nanti ketika kamu lulus setelah SMK. Ya, saya rasa untuk materi hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Tapi sebelum kita tutup, tadi selalu Jaki yang pimpin doa, sekarang saya mau si Alfi yang pimpin doa penutupnya. Baik Pak, sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, seperti biasa, kalau kamu tadi ada yang kelewat materi saya, kalau biasanya kamu punya buku catatan, kamu mencatat, nah nggak usah khawatir, seperti biasa di mata pelajaran saya, setiap habis Zoom meeting, setiap habis materi ini akan saya upload di link YouTube saya. Ya, kamu bisa ulang-ulang. Kalau kamu bikin catatan, oh saya lupa apa, tadi kayak si Lukan, lupa tadi saya biaya apa. Nah, kamu lihat lagi berulang-ulang supaya kamu bisa lihat lagi materi yang hari barangkali ada yang terlupa ya. Tetap secara asinkronus ya, secara tidak tatap muka, kamu bisa belajar melalui blog tgb52.blogspot.com ya. Kemudian tugasnya yang di Edmodo itu tetap dikerjakan seperti biasa, nanti akan masuk ke penilaian pertama
Ya. Terima kasih dari saya, mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin live ya Pak. Ya, siap.